Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang tiada bandingannya, nikmat yang sangat-sangat menjadi penyelamat bagi kita, nikmat yang menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa mempunyai kesempatan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi penuntun umat yang memberikan pedoman, contoh, teladan yang menjadi panutan bagi kita kalau kita ingin menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka beliaulah patokannya bagaimana kita berperilaku, beribadah, berakidah, bermuamalah. Maka kita hendaknya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini bahwasanya Umar bin Khattab ini di antara kelebihannya, keutamaannya berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, "Lau kana ba'di nabiyyun," seandainya setelahku ada seorang nabi, lakana Umar bin Khattab, maka yang pantas menjadi nabi adalah Umar bin Khattab. Dan yang akan kita bahas yakni nanti adalah muwafaqatuhu. Kemarin kita sudah singgung sedikit. Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran ada di ucapannya, lisannya Umar bin Khattab, dan di hatinya. Maka itulah yang menjadi tema dari muwafaqat. Kebenaran yang sesuai apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab, apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab ternyata sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Nabi yang menguatkan adalah laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Sungguh di antara umat-umat sebelum kalian adalah orang-orang yang muhaddatsun. Orang yang kalau berbicara tepat. Kalau berbicara ternyata sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fa in yaku fi ummati, kalau ada orang seperti itu di antara umatku, ahadun, salah seorang di antara umatku, fa innahu Umar, maka dialah Umar bin Khattab. Yang perilakunya, keputusannya, ucapannya itu bertepatan dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Nabi SAW di antara ini memuji Umar bin Khattab. Beliau bersabda, "Iyyahan ya ibnal Khattab, wa Umar bin Khattab, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, malakiyaka syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghaira fajjik." Tidaklah ada setan yang berpapasan denganmu dalam suatu jalan, pasti setan itu yang nyingkir, cari jalan yang lain, takut berpapasan dengan Umar bin Khattab. Bahkan jaminan Nabi SAW, beliau bersabda, "Inni la adri ma qadru baqa'i fikum." Aku tidak tahu sampai berapa lama aku akan tetap bersama kalian, bersama umatku, membersamai kalian, membimbing kalian. Maka Nabi SAW memerintahkan faqduni
Au faqdu billadzaini mim ba'di. Maka tirulah, contohlah, ikutilah, teladanilah dengan dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, ini dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan banyak keutamaan Umar bin Khattab yang lainnya. Nah, kemudian kita membahas yang kemarin, meneruskan muwafaqat Umar bin Khattab. Muwafaqah yaitu sesuatu yang bertepatan. Kalau dalam bahasa kita, pas dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diutarakan Umar ternyata disetujui menjadi keputusan, menjadi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini melebihi ilham. Kalau ilham itu sesuatu yang hanya terlintas di benaknya, kemudian dia berpikir, atau firasat. Nah, kalau ini adalah sesuatu yang seakan-akan dibisikkan sebuah kebenaran. Bahkan ada yang mengatakan ada malaikat yang membisikkan kepada Umar bin Khattab, tetapi dia bukan seorang nabi dan rasul. Kayak hadis yang tadi, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya. Sungguh dulu di umat-umat sebelum kalian, di zaman Bani Israel, kaum Yahudi, kaumnya Nabi Musa, rijalun yukallamuna min ghairi an yakunu anbiya. Ada orang-orang yang ucapannya itu selalu benar, tapi mereka bukan para nabi. Fa in yakun fi ummati minhum, kalau ada di antara yang seperti itu di dalam umatku seperti mereka, ahadun fa Umar. Salah seorang di antara umatku pasti dia adalah Umar. Nah, yang pertama dulu pernah kita bahas satu saja, yaitu yang sempat kita sebutkan. Ini dari pengakuan Umar sendiri. Hadis dari Anas bin Malik. Qala Umar, dari Anas bin Malik, sahabat kecil yang mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak umur 8 tahun. Berarti Nabi SAW wafat, umurnya Anas bin Malik ini baru 18 tahun. Masih muda. Tapi dia orang yang termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Selalu berinteraksi dengan Nabi di rumahnya. Anas bin Malik berkata, Umar radhiyallahu anhu berkata, wafaqtu rabbi fi salasin. Aku menepati kehendak Tuhanku, kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Pertama, faqultu ya Rasulullah, lau ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, seandainya engkau jadikan di depan makam Ibrahim itu sebagai tempat salat, maka turunlah ayat wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Maka dijadikan syariat sholat sunnah setelah tawaf itu kalau memungkinkan sholat sunnahnya di depan makam Ibrahim. Bahkan nanti Umar bin Khattab ini yang pertama kali memisahkan. Dulunya makam Ibrahim ini agak berdempetan, jadi mepet dengan Ka'bah. Nah, sekarang sudah dijauhkan. Jadi kalau diumpamakan ini Ka'bah, dulu makam Ibrahim nempel, tapi sekarang dijauhkan. Nah, itu yang menjauhkan atau yang menggeser adalah zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayatul hijab, dan ayat tentang hijab, supaya Nabi SAW memerintahkan kepada istri-istrinya untuk berhijab atau bahkan menutup wajahnya. Kalau orang ingin berbicara kepada istri Nabi, ingin bertanya, ingin belajar, maka hendaknya kalau dia laki-laki dibalik satir, dibalik hijab, ada tabir yang menutupinya. Maka Umar mengatakan, qultu ya Rasulullah,
lau amarta nisa'aka an yahtajibna, ya Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan kepada istri-istrimu untuk apa? Mengenakan hijab, yaitu bercadar. Fa innahu yukallimuhunna al-barru wal fajir. Karena yang berbicara dengan istri-istrimu ada orang yang takwa, orang yang baik, ada orang yang fajir, orang yang di dalam hatinya ada penyakit, orang yang jelek niatnya. Nah, fanazalat ayatul hijab. Ayat hijab ini di surah apa namanya? Al-Ahzab ayat 53. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian bertanya kepada mereka, hunna, mereka perempuan istri-istri Nabi, mata'an atau meminta, mata'an kebutuhan, fas'aluhunna, maka bertanyalah atau mintalah kepada mereka min wara'i hijab, dari belakang satir hijab, penutup, tabir. Nah, dalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Itu yang lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka, hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah wajtama nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghira alaihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah apa namanya? Mendiamkan istri-istrinya. Tidak mau mendatangi istri-istrinya. Bahkan ada yang mengatakan sampai sebulan Nabi itu senantiasa di masjid. Kemudian Umar itu mendatangi istri-istri Nabi, karena diantaranya adalah anaknya sendiri, Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, faqultu lahunna, aku berkata kepada mereka. Jadi istri-istri Nabi ini ketika apa namanya daulah Islam atau orang-orang Islam di Madinah sudah apa namanya berkuasa, memenangi beberapa apa namanya pertempuran, peperangan, kemudian mendapat banyak ghanimah, mereka minta apa namanya peningkatan nafkah, minta jatah nafkahnya ditambah, dan ini menjadikan Nabi tidak enak, ibaratnya mempersulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan seorang istri sebetulnya wajar, tetapi karena ini kepada Nabi SAW yang berjuang untuk umat, maka Nabi SAW bahkan mendiamkan mereka atau menjauhi mereka selama hampir sebulan. Maka Umar berkata, faqultu lahunna, kalau kalian seperti itu mempersulit Nabi, bisa jadi menyakiti hati Nabi SAW. Umar berkata, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Kalau kalian seperti itu, semoga saja atau bisa saja Allah Subhanahu wa taala itu kalau Nabi SAW menceraikan kalian, maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak untuk mengganti kalian dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat di surah At-Tahrim ayat 4 dan 5. Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Ini ayat kelima. Ayat keenamnya, wa in tadahara alaihi. Ini dua orang perempuan. Ada yang mengatakan ini tentang Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Wa in tadahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Kalau kalian berdua ibaratnya menentang Nabi SAW, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penolongnya, dan malaikat Jibril juga penolongnya, dan orang-orang soleh yang beriman itu penolongnya, dan para malaikat semuanya juga ikut menjadi penolong setelah mereka. Nah, ini muwafaqat Umar yang pertama, yaitu 1, 2, dan 3. Muwafaqat Umar yang selanjutnya yaitu tentang peperangan di perang Badar. Ketika perang Badar selesai, itu
kemenangan di tangan umat Islam yang pasukan sekitar 300 tambah belasan, yaitu pasukan umat Islam bertempur melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Yang menang justru tentara umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di 17 Ramadan di hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, kemenangan umat Islam yang terbunuh dari tentara umat Islam hanya 14. 6 dari Muhajirin, 8 dari Ansor. Lipat gandanya 10 kali lipat itu korban di pihak orang kafir Quraisy, 140. 70 terbunuh, 70 lagi ditahan menjadi tawanan perang. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika tawanan perang ini dibawa ke Madinah. Maka Nabi SAW, ini kan peperangan pertama yang Nabi SAW mendapat kemenangan yang besar, kemudian mendapat banyak tawanan perang. Sebelumnya belum ada, mendapat banyak harta rampasan perang, kemudian mendapat tawanan perang. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, mau diapakan ini tawanan? Lalu Abu Bakar As-Siddiq dimintai pertimbangan, pendapat. Rasulullah SAW bertanya, "Matarawna fiha ulail usara?" Apa pendapat kalian tentang mereka, para tawanan perang ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, hum banul ammi wal asira." Mereka adalah anak-anak paman dan keluarga dekat kita, masih saudara, masih satu kabilah, berasal dari keluarga yang sama. Kadang bapak berperang dengan anaknya, keponakan dengan pamannya, saudara dengan saudaranya, kakak dengan adiknya. Nah, ara anta khudaminhum fidyah. Saya mempunyai pendapat kalau kita mengambil tebusan dari mereka, kita bebaskan mereka, kita minta tebusan kepada keluarganya. Fatakunu lana quwwatan alal kuffar, maka tebusan ini menjadi modal bagi kita untuk menguatkan pasukan kita, menguatkan kekuatan umat Islam. Kemudian fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kalau kita membebaskan mereka, memberi mereka hidayah, petunjuk. Siapa tahu mereka kelanjutannya mereka masuk Islam. Lalu ditanya Umar bin Khattab, ini tadi pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar bin Khattab berkata, ditanya, "Mata raya ibn al-Khattab?" Nah, ditanya oleh Nabi, "Apa pendapatmu wahai Umar bin Khattab?" Maka dia menjawab, "Qultu la wallahi ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ma'ara ladzi ra'a Abu Bakar. Saya enggak sependapat dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Walakinni an ara antamak tumakkinna fanadriba a'naqahum. Pendapat Umar ini ekstrem, tapi justru yang benar. Ya Rasulullah, berikan tawanan perang itu kepada kerabat dekatnya. Kalau saya ada saudara saya yang menjadi tawan, berikan ke saya. Saya yang memenggal kepalanya. Kalau ada saudaranya Ali bin Abi Thalib, berikan. Ada Aqil bin Abu Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, berikan kepada Ali bin Abi Thalib supaya dia penggal kepalanya. Kalau ada saudaranya Abu Bakar As-Siddiq, berikan kepada Abu Bakar biar dia penggal kepalanya, langsung dieksekusi, nggak pakai tawan-tawanan. Ini pendapatnya Umar bin Khattab. Tapi Nabi SAW lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Fahabi ya Rasulullah SAW maqala Abu Bakar. Maka Nabi SAW condong mengikuti pendapat Abu Bakar. Maka Nabi SAW membebaskan para tawanan ini dengan fidyah, dengan tebusan. Bahkan sebagian ada yang dibebaskan tanpa tebusan. Salah satunya adalah menantu beliau sendiri, Al-As, istrinya Zainab radhiyallahu anha. Nah, ternyata ini padahal kan menurut kita kan bagus, ya kan? Karena ini masih saudara,
Siapa tahu besoknya juga beriman. Ini kita ambil dananya untuk perjuangan umat Islam. Tapi besoknya atau beberapa hari setelahnya, Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq menangis. Lalu didapati oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, apa yang membuat kalian menangis? Kalau ada sesuatu yang menjadikan kalian menangis dan aku harus nangis, aku akan nangis sama kalian. Kalaupun sesuatu itu tidak membuatku menangis, aku akan menangis karena sudah sesuatu menimpamu sampai engkau harus menangis." Maka Nabi SAW bersabda, "Abki lilladzi arada alayya ashabuka min ahdihim fida." Aku menangis karena tawaran dari sahabat-sahabatmu yang menawarkan supaya kita mengambil tebusan dari tawanan-tawanan perang ini. Padahal yang benar adalah kamu, wahai Umar. Maka turunlah ayat surat Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Maka nalin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak layak bagi seorang nabi untuk mempunyai tawanan perang sebelum dia kokoh kedudukannya, menang, menguasai wilayah orang-orang kafir. Nah, ini jadi belum layak untuk menebus tawanan perang, menukarnya dengan tebusan. Maka yang benar justru adalah pendapatnya Umar bin Khattab. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu ketika Nabi SAW itu sangat menginginkan semua manusia itu masuk Islam, beriman. Kenapa sampai ada teguran surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma? Karena Nabi sangat menginginkan orang-orang itu semua masuk Islam. Ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, dia seorang yang buta, bertanya kepada Nabi tentang urusan agama, pengen belajar. Tetapi Nabi sedang berbicara dengan pembesar-pembesar kafir Quraisy. Pembesar ini orang terhormat, kalau dia masuk Islam, berbondong-bondong pengikutnya, anak buahnya akan masuk Islam. Bukan Nabi SAW meremehkan Abdullah bin Umi Maktum, tetapi karena kecondongan hatinya pengen semua orang itu masuk Islam. Maka Nabi seakan-akan mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum. Cemberut. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Setelah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini bukan karangan Nabi SAW. Kalau Al-Qur'an ini karangan buatan Nabi SAW, maka nggak bakal ada ayat seperti ini. Kenapa? Karena ini kan teguran kepada Nabi. Bahkan Nabi SAW ketika ayat ini turun, dia mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kejadian itu, ketika Nabi SAW ditemui oleh Abdullah bin Umi Maktum, selalu bergembira, menyambutnya, menghormatinya. Wahai orang yang menjadikan aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, pendolanya orang munafik, kedengkotnya orang munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul punya anak, dia beriman. Bapaknya munafik, jelas kemunafikannya. Surat Al-Munafikun itu kan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang munafik ini. Setelah pulang dari perang Bani Mustalik atau Al-Muraisik, itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, pendolan orang-orang munafik ini, sampai mengatakan bahwa mereka mengatakan, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minal adal. Mereka berkata, orang-orang munafik ini, sepulang dari peperangan Bani Mustalik,
Kalau kita kembali ke Madinah, ini dalam perjalanan pulang. Kalau kita sampai di Madinah, maka orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang rendah, yang hina. Yang dimaksud orang yang hina itu orang-orang muhajirin. Usir saja, bikin masalah dia itu. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Nah, para sahabat sampai marah. Bahkan Umar bin Khattab sampai berkata kepada Nabi SAW, kalau engkau izinkan ya Rasulullah, saya penggal kepala orang ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jelas-jelas kemunafikannya. Bahkan ketika pulang, dia itu dicegat sama anaknya yang beriman ini. Minta, sama kayak Umar, ya Rasulullah, dia cegat bapaknya itu sendiri. Bapaknya dia cegat. Wahai orang munafik, kalau kamu nggak minta maaf kepada Rasulullah, kamu nggak boleh masuk Madinah. Kalau perlu kamu saya hajar sendiri, walaupun kamu bapak saya. Kalau perlu saya yang memenggal kepalamu. Nah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dunia, Nabi itu menyolatkannya. Dan para sahabat ikut di belakangnya, ikut sholat. Umar sudah mengingatkan. Karena anaknya ini yang meminta. Dia meminta dia memberikan kepada Nabi SAW baju bapaknya ini untuk dijadikan kafan. Kemudian meminta Nabi SAW untuk menyolatinya. Lalu Umar bin Khattab berkata, tusalli alaihi wa huwa munafik. Ya Rasulullah, engkau menyolatinya padahal dia munafik. Wa qad nahakallahu an tastaghfir lahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah melarang engkau untuk memintakan ampun. Di dalam surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirallahu lahum. Kamu meminta ampunkan orang ini atau tidak memintakan ampunan kepada Allah, atau kamu tidak memintakan ampunan, sama saja, mereka tidak akan diampuni. Nah, in tastaghfir lahum sab'ina marrah, kalaupun engkau sampai memintakan ampun sampai 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka, orang-orang munafik. Tapi Nabi saking pengennya semua orang itu dianggap beriman, masuk Islam, beliau malah bersabda menjawab, innama khayyarani Allahi. Nah, ini adalah pilihanku. Dan Nabi bersabda, sa'aziduhu ala sab'in. Kalau memang 70 tidak diampuni, saya mau nambah. Memintakan ampunan kepadanya lebih dari 70 supaya diampuni. Maka Nabi mensolati orang ini, dan para sahabat ikut sholat di belakang Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat yang melarang, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Jangan sekali-kali kamu mensolati mereka atas kematian mereka. Kalau ada salah seorang di antara mereka, orang-orang munafik itu yang mati, jangan sekali-kali kamu mensolati mereka. Wala takum ala qabrih, jangan sekali-kali kamu berdiri di atas kuburnya atau mendoakannya. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Sesungguhnya mereka itu sudah kafir terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sejak itu Nabi SAW tidak pernah mensolati orang munafik. Dan orang-orang munafik di Madinah hanya disampaikan oleh Nabi SAW kepada satu sahabat saja, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Pokoknya Nabi kalau ada orang wafat tidak mensolati, maka indikasi orang itu munafik. Dan Nabi SAW menyebutkan jumlah orang-orang munafik, nama-namanya satu persatu kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Maka dia disebut sebagai pembawa rahasia Nabi SAW. Tapi Umar segitu takwanya ketika Nabi SAW sudah wafat. Jadi sejak itu Umar melihat Nabi. Kalau Nabi ikut sholat, menyolati, Umar ikut. Kalau Nabi enggak ikut.
Setelah Nabi wafat, yang dia ikuti adalah Hudzaifah bin Al-Yaman, karena dia yang diberitahu oleh Nabi nama-nama orang munafik. Kalau Hudzaifah ikut sholat, maka Umar ikut sholat. Kalau Hudzaifah tidak, maka Umar tidak ikut sholat. Umar nodong sama Hudzaifah bin Al-Yaman, saya minta kepadamu wahai Hudzaifah untuk memberitahu saya satu hal saja. Bukan saya pengen tahu orang-orang yang lain. Saya pengen tahu apakah nama saya disebut oleh Nabi sebagai orang munafik. Segitu takwanya Umar, masih takut dirinya termasuk orang munafik. Ini kelima. Nah, ini yang agak dahsyat, agak lama penjelasannya tentang pengharaman khamr. Khamr ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 4 tahapan. 4 tahapan, tidak sekaligus. Ketika di Mekah nggak ada itu pelarangan khamr. Para sahabat masih minum khamr. Bahkan awal-awal di Madinah belum dilarang khamr. Bahkan sampai ada cerita seseorang sahabat mengimami, kemudian masih dalam keadaan mabuk. Baca ayatnya bolak-balik salah. Nah, inilah yang pertama, ayat tentang khamr ini menjelaskan tidak ada penjelasan halal dan haramnya. Ini di surah An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Di antara buah-buahan kurma dan anggur ada yang kalian jadikan khamr, sakaron yang memabukkan. Warizqan hasanah, dan rezeki yang baik. Kamu jual sebagai buah, kamu makan sebagai buah-buahan. Kamu jadikan kurma kering, kamu jadikan kismis anggurnya. Halal, rizqan hasanah. Tapi ada yang kalian jadikan sakaron, minuman yang memabukkan. Tapi nggak ada penjelasan ini dilarang, ini tidak. Sama sekali nggak ada. Ini dijelaskan. Ada yang jadi rezeki yang baik, ada yang menjadi minuman yang memabukkan. Ini ayat pertama tentang tahapan pertama dari pengharaman khamr. Nah, Umar ini berdoa. Umar ini berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa'in. Ya Allah, berilah kepada kami penjelasan yang tuntas tentang khamr ini, karena bahayanya jelas. Maka turunlah ayat, ini tahapan kedua, yaitu surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, minuman keras, dan judi. Qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas. Katakan, di dalam khamr dan judi ada dosa yang besar, mudarat yang besar, bahaya yang besar, wa manafi'un linnas, dan manfaat. Ada dosanya yang besar dan ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa keduanya, khamr dan judi, itu lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya jelas besar, bahayanya besar, mudaratnya banyak, memabukkan, menghilangkan akal, merusak badan, merusak kesehatan, menjadikan orang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, merugikan orang lain, memakan harta orang lain dengan batil. Manfaatnya, ada yang mengatakan, oh kalau dalam cuaca dingin minuman keras itu menghangatkan. Oh, judi itu bisa menjadi penghasilannya dari judi, kalau dapat uangnya banyak. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, mudaratnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum dijelaskan larangan. Dijelaskan ini ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi mudaratnya lebih besar. Kemudian ayat ini dibacakan kepada Umar bin Khattab. Enggak berapa lama Umar bin Khattab juga masih berdoa lagi. Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa'in. Ya Allah, berilah kepada kami penjelasan tentang khamr ini, penjelasan yang tuntas. Maka turunlah tahap ketiga di surah An-Nisa. Ada dilarang tapi temporer, waktu-waktu tertentu.
Ada waktu dilarang, ada waktu dibolehkan. Maka turunlah surat An-Nisa ayat ke-43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabok sampai kamu bisa mengetahui, menyadari apa yang kamu ucapkan. Yaitu gara-gara ada yang mabok ngimami, ucapannya kebolak-balik ayatnya. Nah, di sini temporer larangannya. Jadi kalau mau sholat nggak boleh mabok. Habis sholat, habis isya mabok sampai pagi. Nanti subuh sudah sadar, boleh. Ada larangan tapi temporer. Ini tahapan ketiga. Umar bin Khattab masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bayyin lana fil khamri bayana syifa'in. Ya Allah, berilah penjelasan yang tuntas tentang khamr ini. Maka turunlah ayat tahap keempat tentang pengharaman khamr, yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, maisir judi, wal ansabu berhala, wal azlamu mengundi nasib, ridsun perbuatan keji kotor, min amali syaitan dari perbuatan setan. Fajtanibuhu jauhilah, la'alakum tuflihun supaya kalian beruntung. Tidak dikatakan haram tapi jauhi, ini lebih dahsyat. Zina itu di dalam Al-Quran tidak dikatakan haram, tapi wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati. Dekati saja jangan. Jauhi khamr, jauhi judi, jauhi. Bahkan kalau kita duduk bersama orang yang minum minuman keras atau duduk bersama orang yang berjudi, kita termasuk ikut berdosa. Nah di sini setelah ayat ini turun, Madinah itu banjir dengan khamr. Semua yang punya simpanan di kendi-kendi, di penyimpanan khamr ditumpahkan di depan, di jalanan, di depan rumahnya, di halamannya. Banjir minuman keras. Sejak ayat ini turun, maka total sudah haram, tidak ada lagi yang minum minuman keras. Ini yang ke 6 dari muwafaqah Umar bin Khattab. Sebetulnya ada lagi, di antara adalah permusuhan Yahudi tentang malaikat Jibril. Jadi orang-orang Yahudi itu ternyata tidak suka dengan penyebutan malaikat Jibril. Mereka mengatakan Jibril itu musuh mereka. Jadi anna Yahudiyan laqiya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala inna Jibril alladhi yadhkuru sahibukum aduwwun lana. Ada seorang Yahudi bertemu dengan Umar bin Khattab, kemudian dia berkata, sesungguhnya Jibril yang disebut oleh nabimu, temanmu itu adalah musuh kami. Nah, faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menjawab, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ayat ini sama apa? Ini sesuai dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 98. Ini muwafaqah Umar bin Khattab. Lalu di zaman Nabi, Umar bin Khattab ini ikut berjuang, ikut berjihad di perang-perang yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar tadi disebutkan ketika pembagian tawanan perang, Umar ikut andil. Dalam perangnya Umar ikut andil. Di perang Uhud Umar di situ juga hadir ikut berperang. Bahkan Umar berperang dengan saudaranya Zaid bin Khattab. Jadi Umar ini karena dia seorang pemberani, dia memberikan baju besinya. Wahai saudaraku, pakailah baju besiku ini buat kamu untuk berperang. Aku nggak usah pakai, nggak apa-apa. Tapi saudaranya ini Zaid bin Al-Khattab ini maka malah berkata, Uqsim tu alaika
illa labista dir'i falabisaha thumma nazaha. Aku memberikan baju besiku ini kepadamu wahai Umar, engkau malah menolaknya. Kamu memakai kemudian melepaskannya. Kemudian aku juga nggak mau tidak mau memakainya. Nah, jadi dia sama-sama tidak mau memakai baju besinya. Ini di perang Uhud. Kemudian di perang Bani Al-Mustalik. Nah, itu yang tadi orang munafik itu mengatakan yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minal adzal. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengatakan itu sepulangnya perang dari Bani Mustalik. Maka Umar mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan saya penggal ini orang lehernya. Kemudian di perang Khandaq, Umar juga ikut berperang di situ, bahkan ikut menggali parit bersama Abu Bakar, mengangkut batu, membuat parit. Bahkan sampai Umar ini mencaci orang-orang musuh, orang-orang kafir Quraisy dan musuh-musuhnya di perang Khandaq atau perang Ahzab ini. Kenapa? Karena sampai kehilangan waktu sholat. Sholat asar itu dilakukan setelah maghrib, habis waktunya. Karena saking sibuknya meladeni peperangan orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, kemudian yang terkenal adalah di perjanjian Sulhu Hudaybiyah, Sulhu Al-Hudaybiyah. Dan di situ Umar bin Khattab agak bertanya kepada Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah. Karena perjanjiannya bagi Umar itu justru merugikan. Kenapa? Di antara isi poin perjanjiannya, kalau ada orang dari Mekah, kan Mekah itu masih dikuasai oleh kafir Quraisy. Kalau ada orang misalnya masuk Islam kemudian lari dari Mekah, itu lari hijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaybiyah, maka harus dikembalikan oleh orang Madinah. Kembalikan ke Mekah. Karena mereka berarti lari dari tuannya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Islam dari Madinah yang lari ke Mekah, tidak boleh diminta balik, tidak boleh dipulangkan ke Madinah. Ini sangat merugikan. Maka Umar ibaratnya agak protes kepada Nabi SAW. Ternyata pendapat Umar, namanya Umar manusia biasa, protesnya ini ternyata salah. Ternyata justru pendapat Nabi SAW yang benar. Karena justru itu merugikan orang-orang kafir Quraisy sendiri. Karena yang menang yang pergi dari dari Mekah ke Madinah dipulangkan memang, tapi di Mekah mereka malah berulah merugikan orang kafir. Sedangkan orang yang dari Madinah ke Mekah tidak boleh dipulangkan, tetapi mereka justru kalau tidak orang yang bermasalah di Madinah, mereka justru orang yang berdakwah di Mekah nantinya, mengajak orang-orang masuk Islam. Dan Umar menyesali itu. Ketika protesnya ini seakan-akan melawan keputusan Nabi SAW. Dia senantiasa berjihad, bersedekah, beramal, berpuasa, sholat, seakan-akan ingin menebus kesalahannya tersebut. Kemudian di perang Khaybar. Di perang Khaybar ini melawan Yahudi di Khaybar. Pertama, bendera pasukan Islam diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, memimpin perang menyerang Khaybar. Ternyata tidak berhasil menembus benteng Khaybar. Kedua, Umar bin Khattab sebagai panglima perang diserahkan benderanya besoknya, karena Abu Bakar As-Siddiq tidak berhasil menembus benteng Khaybar. Begitu Umar menembus, menyerang dengan pimpinan Umar, sama, gagal. Maka yang ketiga, Nabi SAW memberikan panji-panji Islam ini kepada Ali bin Abi Thalib. Maka dia, dari tangannya lah kemenangan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia memimpin. Begitu juga Umar bin Khattab ketika ikut berpartisipasi di perang Fathu Makkah. Nah, kemarin kita sebutkan bahwa dia berselisih paham dengan Hatib bin Abi Balta'ah ketika dia membocorkan rahasia bahwa Nabi SAW akan menyerang
menaklukkan Mekah dengan 10.000 pasukannya. Tapi karena Hatib bin Abi Balta'ah ini sahibu Badr, veteran perang Badar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang lalu dan yang akan datang. Jadi Umar minta izin kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dia itu berkhianat, maka munafik. Saya penggal lehernya kalau engkau izinkan." Oleh Nabi SAW bila karena dia adalah ahli Badar yang ikut perang Badar. Kemudian di perang Hunain, ini juga Umar ikut serta. Di perang Tabuk di tahun ke-9 Hijriah bersama 30.000 pasukan, Umar ikut berangkat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu membersamai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap peperangan yang beliau ikuti. Nah, kemudian di hari-hari terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, Umar mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengimami para sahabat, maka memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq tidak ada di tempat waktu itu. Maka para sahabat ada yang menunjuk Umar bin Khattab, "Kamu saja yang maju." Ternyata setelah kejadian itu, melihat seperti itu yang maju adalah Umar, Nabi SAW nggak terima atau marah, karena yang disuruh adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia orang yang kedua yang disuruh untuk ngimami di zaman Nabi SAW masih hidup. Nah, ketika Nabi SAW menjelang kewafatannya, Nabi SAW itu sakit hanya 13 hari menjelang wafatnya. Nah, disitulah kejadian ketika wafatnya Nabi SAW. Saking cintanya Umar bin Khattab, saking sayangnya Umar bin Khattab, dan dia memahami ayat dari ayat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan kalian umat Islam umatan wasatan, umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi di antara manusia. Ada yang kafir, ada yang ingkar, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang musyrik. Orang Islam ini yang menjadi saksi kekufuran mereka kelak. Wa yakunu rasulu 'alaikum syahida, dan Nabi Muhammad SAW dia yang menjadi saksi atas kalian, keimanan kalian, kekufuran orang-orang kafir, keingkaran orang-orang musyrik. Nah, persepsi Umar bahwa Nabi akan tetap bersama mereka, menjadi saksi, tidak akan wafat. Maka ketika Nabi wafat, dia belum bisa menerima meninggalnya Nabi SAW. Bahkan mengatakan, siapa yang bilang bahwa Nabi SAW itu wafat, la asma'anna ahadan yaqulu inna Muhammadan qad mata. Aku tidak mau mendengar kalau ada seorang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah wafat. Inna Muhammadan lam yamut, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW belum meninggal dunia. Walakin arsala ilaihi rabbuhu kama arsala ila Musa. Sesungguhnya Nabi sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Musa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Maka falabisa an qaumihi arba'ina laila, maka dia pergi dari kaumnya selama 40 hari. Persangka Umar seperti itu, tapi Abu Bakar As-Siddiq berhasil menenangkan Umar bin Khattab dan membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah seorang rasul, manusia biasa. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu para nabi dan rasul sebelum dia. Afa immata, apakah kalau dia wafat, meninggal dunia, au qutila, atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kamu akan berpaling dari agamamu ini, berpaling ke belakang, lari, murtad kembali. Wa may yanqalib ala aqibaihi falayyadurrallaha syai'a, barang siapa yang berpaling, ingkar, murtad, maka sama sekali tidak memberi mudarat sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala
akan membalas orang-orang yang bersyukur. Nah, ini tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita jeda dulu sebentar untuk azan. Habis ini kita sambung. Allah Taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi. Jadi sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka diangkatlah sebagaimana pas sejarah siapa Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau gelarnya Abu Bakar As-Siddiq itu khalifatu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, khalifah setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya Umar itu nanti gelarnya adalah khalifati Rasulillah SAW. Khalifah setelah khalifahnya Rasulullah SAW. Setelahnya khalifah. Aduh. Tapi untuk mempersingkat, maka sejak Umar ada gelar namanya Amirul Mukminin, pemimpin umat orang-orang beriman. Maka kalau Abu Bakar As-Siddiq yang bergelar Khalifatu Rasulillah, jadi awal Khulafaur Rasyidin, maka Umar bin Khattab pertama orang yang mendapat gelar Amirul Mukminin. Nah, jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, kemudian Umar menjadi penasehatnya. Umar ini dia adalah hakim pertama yang diangkat oleh khalifah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dia hakim pertama yang ada di dalam sejarah Islam. Karena dulu yang menjadi hakim adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di zaman Abu Bakar yang dianggap sebagai hakim adalah Umar bin Khattab. Karena orangnya tegas. Kemudian sebelum wafat, satu-satunya Khulafaur Rasyidin yang yang wafatnya karena sakit Abu Bakar As-Siddiq. Umar terbunuh. Utsman bin Affan juga terbunuh. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ketika sakit dia sudah berwasiat ingin menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah setelahnya, pemimpin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi pemilihan atau penunjukan ini tidak semata-mata atas keputusan pribadi saja. Jadi Abu Bakar As-Siddiq berkonsultasi, bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, dimintai pendapat, dikumpulkan mereka, ditanya pendapat mereka, kalau Umar ini bagaimana orangnya. Mereka semua memuji Umar radhiyallahu anhu. Mereka semua setuju, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menetapkan Umar bin Khattab ini sebagai pengganti beliau radhiyallahu an setelah nantinya Abu Bakar As-Siddiq wafat. Nah, maka siapa Abu Bakar As-Siddiq wafat di tanggal 21 Jumadil Akhirah tahun ke-13 Hijriah. Nah, besoknya ini hari Senin dari 21 Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah. Besoknya hari Selasanya pagi-pagi, karena Abu Bakar As-Siddiq itu wafatnya hari Senin tadi, Selasa paginya Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dialah yang memimpin umat Islam untuk meneruskan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq membenahi umat Islam. Kalau di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak berperang dengan orang-orang yang murtad, maka di zaman Umar sudah mulai membenahi daulah Islam, memperbaiki, meningkatkan. Dialah orang pertama yang meletakkan kalender Hijriah. Berlakunya kalender Hijriah ini, penghitungan kalender Hijriah itu di masa Umar bin Khattab. Awalnya ada orang yang bermuamalah utang piutang.
Si fulan utang kepada si fulan, ketika ditagih, yang utang ini ingkar. Ini kan belum waktunya. Maka si yang mengutangi ini berkata, kan kamu dulu tak kasih hutang di bulan Rabiul Awal. Sekarang kan sudah bulan Safar atau sebelumnya. Nah, dia ini ditanya, Rabiul Awalnya kapan? Tahun berapa? Tahun apa? Ini belum ada penanggalan tahunnya. Maka setelah itu untuk menyelesaikan masalah ini, dibuatlah penanggalan Hijriah. Ada yang mengusulkan bahwa awal tahun Islam itu dari tahun lahirnya Nabi. Mereka nggak setuju. Ada yang mengatakan tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Ada yang setuju, ada yang tidak. Maka mayoritas setuju, Umar setuju, yaitu awal tahun Hijriah Islam adalah tahun ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, inilah baru terjadi di masa Umar bin Khattab. Dan dia tadi orang pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia yang pertama kali yang mengumpulkan sholat tarawih itu dalam satu imam. Jadi zaman Nabi tarawih itu dalam masjid tapi sendiri-sendiri, tidak dikumpulkan menjadi satu orang imam. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq belum seperti itu. Jadi meskipun umat Islam sudah banyak, maka bergerombol, sana makmum sendiri, sana rombongan sendiri, berpecah-pecah. Nah, di zaman Umar bin Khattab baru disatukan menjadi satu jamaah sholat tarawih. Kemudian dialah yang pertama kali membuat dewan-dewan. Nah, kalau zaman sekarang itu kabinet atau kementerian atau departemen dalam pemerintahan. Ada yang mengurusi keuangan Baitul Mal, ada yang mengurusi peperangan, jihad fisabilillah, ada yang mengurusi wakaf, ada yang mengurusi anak yatim, ada yang mengurusi pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian dialah yang pertama kali membuat gudang logistik bagi umat Islam. Awaluman ittahada darad daqiq, rumah gudang untuk tepung. Jadi kalau zaman sekarang mendirikan bulog, gudang untuk logistik bagi umat Islam. Dialah yang pertama memperluas dan memperbagus Masjid Nabawi. Jadi di zaman Abu Bakar masjidnya masih tetap seperti itu, karena hanya 2 tahun lebih beberapa bulan. Memang umat Islam sudah bertambah, tapi belum signifikan. Maka di zaman Umar ini udah gak cukup lagi, gak muat lagi. Maka diperluas, diperlebar Masjid Nabawi. Kemudian yang tadi Umar ini yang menggeser, yang tadinya makam Ibrahim itu nempel dengan Ka'bah, kemudian digeser agak menjauh dari Ka'bah. Seperti sekarang. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, dia yang pertama kali menerapkan wakaf. Seseorang itu berwakaf, mewakafkan sesuatu, tanah, bangunan. Nah, ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Dia tadi menjadi awal orang yang ditunjuk menjadi hakim di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dialah Umar bin Khattab yang pertama kali menghukum orang dengan disalib. Padahal memang ada hukumannya di dalam Al-Quran. Yang mempraktekkan pertama kalinya adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab inilah yang menerapkan kunut di setengah terakhir di bulan Ramadan. Yang tadi memimpin menjadikan
sholat tarawih itu dalam satu jamaah dan dibiasakan kunut di setengah terakhir dari sholat tarawih di akhir bulan Ramadan. Nah, Umar ini yang pertama kali mengeksekusi mati seorang penyihir. Padahal hukumannya sudah jelas di dalam Islam. Tapi sejak zaman Nabi belum ada yang dieksekusi. Zaman Abu Bakar nggak ada. Di zaman Umar baru dia mengeksekusi seorang penyihir. Hukumannya mati. Umar inilah yang mengkisos. Kalau ada satu orang dibunuh dikeroyok oleh banyak orang, maka semuanya dikisos, dibunuh. Dan itu hukum Islam. Tidak salah satu atau tidak ditanggung salah satu atau sebagian, tapi semuanya ikut dihukum mati. Inilah Umar bin Khattab. Banyak lagi kemuliaan Umar bin Khattab. Insyaallah kita akan mempelajari sejarahnya. Insyaallah ke depan mungkin bagian tentang bagaimana beliau menjalankan pemerintahannya dan memperluas kekuasaan umat Islam, peperangan-peperangan sampai ke Mesir. Kerajaan daulah Islamnya ini sampai ke Mesir. Irak dikuasai seluruhnya, Syam dikuasai sampai Mesir. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.